Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reski, Prodi dari Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya kali ini akan menjelaskan terkait dengan tugas 3 terkait dengan perencanaan program komunikasi, rencana aksi program komunikasi. Komunikasi yang dirancang dalam tugas ini mengambil tema kampanye literasi digital untuk remaja dengan tagline bijak bermedia sosial. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan remaja usia 13 sampai 18 tahun dalam menggunakan media sosial secara kritis, bertanggung jawab, dan produktif. Landasan pemikiran program ini didasarkan pada meningkatnya kasus hoax, cyberbullying, dan konsumsi konten digital di kalangan remaja Indonesia. Dalam ilmu komunikasi, perencanaan program komunikasi merupakan proses sistematis yang mencakup analisis situasi, penetapan tujuan, pemilihan strategi dan pesan, hingga evaluasi program. Dimulai dari bab 1 atau analisis situasi. Bab 1 merupakan fondasi seluruh program komunikasi. Bagian ini berisi penataan penyeluruh terhadap kondisi dan konteks masalah yang melatar belakangi perlunya program komunikasi dia rancang. Analisis situasi ini mencakup analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, profil kalayak sasaran atau target audiens, dan analisis isu komunikasi. Dalam konteks program bijak bermedia sosial, analisis situasi mencakup data riset penggunaan media sosial remaja Indonesia, temuan kasus cyberbullying, dan penyebaran hoax, serta kapasitas lembaga pelaksanaan misalnya Kominfo dan sekolah atau LSM dalam menjangkau remaja secara efektif. Kemudian bab 2, tujuan dan sasaran program. Bab 2 ini memuat rumusan tujuan program secara terukur dan terarah. Tujuan dalam perencanaan program komunikasi dibedakan menjadi tujuan komunikasi atau communication objective, tujuan program atau program objektif, dan tujuan organisasi organizational objective ya. Untuk program bijak bermedia sosial, tujuan komunikasi yang ditetapkan antara lain meningkatkan pengetahuan remaja tentang hoax dan verifikasi informasi sebesar 70%, mengubah sikap remaja agar lebih berhati-hati dalam berbagai konten atau berbagi konten, serta mendorong perilaku penggunaan media sosial yang positif dan produktif. Sasaran program difokuskan pada remaja sekolah, menengah, pertama, dan atas SMP atau SMA di wilayah perkotaan. Dan bab 3, strategi dan pesan komunikasi. Bab 3 itu merupakan inti perencanaan pesan dari pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi. Bagian ini mencakup strategi pesan, pendekatan komunikasi, pemilihan media dan saluran komunikasi, penentuan juru bicara atau tokoh kunci, dan jadwal frekuensi. Dalam program ini, strategi yang dipilih adalah pendekatan edukatif partisipatif berbasis media sosial dengan memanfaatkan format konten pendek, Reels atau TikTok, yang disampaikan oleh influencer terpilih. Pesan utama yang dirumuskan yaitu sebelum share, pastikan itu benar. Mengandung ajakan verifikasi informasi yang mudah diingat dan relevan bagi remaja. Kemudian bab 4 ya, rencana dan aksi anggaran. Bab 4 menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan. Rencana aksi merupakan penjabaran operasional program yang meliputi kegiatan-kegiatan utama, timeline atau jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, anggaran atau rencana pembiayaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana aksi program bijak bermedia sosial diimplementasikan selama 6 bulan dengan 3 fase. Fase persiapan bulan 1 dan 2, riset produksi materi, rekrutmen mitra, fase pelaksanaan bulan ketiga sampai kelima, kampanye digital, workshop, sekolah, distribusi konten, dan fase penutupan bulan ke-6, evaluasi dan laporan akhir ya. Total anggaran yang direncanakan disesuaikan dengan sumber pendanaan yang tersedia, baik dari pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat. Bab 5, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Bab 5 adalah komponen kritis yang memastikan akuntabilitas dan pembelajaran dari program komunikasi yang dilaksanakan. Bagian ini memuat indikator keberhasilan, metode monitoring, metode evaluasi, dan pelaporan atau rencana keberlanjutannya juga gitu ya. Evaluasi program bijak bermedia sosial dilakukan dengan menggunakan metode CIPP, Content Input Process Product, sebagai kerangka evaluasi komprehensif. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengatur keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program literasi digital yang lebih efektif di periode sebelumnya. Kesimpulannya, struktur planbook atau proposal PPK yang terdiri dari 5 bab utama yang mencerminkan pendekatan perencanaan yang sistematif, struktur, dan berbasis data. Setiap bab memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi. Bab 1 menyediakan data analitik, bab 2 menetapkan arah program, bab 3 merancang strategi dan pesan,
Bab 4 menerjemahkan ke dalam aksi nyata, dan bab 5 memastikan akuntabilitas dan pembelajaran berkelanjutan. Bagi seseorang komunikator profesional, penguasaan atas struktur ini merupakan kompetensi dasar dalam merencanakan program komunikasi yang efektif dan berdampak. Sekian, terima kasih atas tugas 3-nya. Saya Muhammad Riazki. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.